Mohon maaf sedikit terlambat ya, Dek ya. Ya, ini kelas A ya, Dek ya. Iya, Ya, Ibu. oke, ini kelas A. Ini pertemuan terakhir ya, Mbak Ade ya. Oke, betul. Oke, ini pertemuan terakhir, pertemuan ketiga, pertemuan terakhir ya. Kemarin kan sudah BPH, sudah HIV/AIDS. Nah, ini terakhir yaitu materinya adalah tentang sexually transmitted disease atau penyakit menular seksual. Oke, Mbak Ade ini teman-temannya sudah pada join ya. Saya langsung share screen aja kali ya. Oke, Ibu. Sudah terlihat slide-nya. Sudah, Ibu. Sebentar, nah, oke. Oke, kita berdoa dulu sebelum memulai perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kelancaran untuk belajar hari ini. Nah, oke. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sexually transmitted disease atau penyakit menular seksual. Nah, jadi penyakit menular seksual ini juga termasuk salah satu penyakit infeksi ya. Jadi bisa bisa terkena karena penularan dari pasien yang sakit ke pasien yang awalnya tidak sakit. Nah, kenapa kita harus belajar tentang sexually transmitted disease? Karena penyakit ini eh, mudah penularannya dan kadang pasien yang sudah positif, pasien yang em, mengalami ini penyakit menular seksual ini, dia tidak ada gejala sehingga dia tidak aware, kemudian dia menularkan ke orang sehat. Nah, seperti itu. Nah, jadi penyakit menular seksual itu adalah infeksi, penyakit infeksi ya dia itu ya, penyakit infeksi yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual dari pasien yang terinfeksi ke pasien yang sehat. Nah, nanti singkatannya STI atau Sexually Transmitted Infection, sama aja Sexually Transmitted Disease, Sexual Sexual Transmitted Infection, terus bahasa Indonesianya penyakit menular seksual itu sama. Ini bisa ditularkan melalui beberapa cara, tapi seringnya ditularkannya melalui hubungan seks melalui vagina, hubungan seks melalui anal, hubungan seks oral, habis itu ada skin to skin kontak, dan juga mother to child. Ini pada ibu hamil atau ibu yang menyusui. Ibu ketika hamil atau ibu ketika menyusui ini bisa menularkan. Ibu yang positif sexually transmitted disease menularkan ke bayinya. Nah, kenapa kok belajar penyakit menular seksual itu penting? Karena banyak menginfeksi orang ya ini ya. Kemudian seringnya tidak ada gejala atau tanda. Kemudian banyak orang yang tidak peduli dengan infeksinya sehingga tidak mendapatkan terapi. Kemudian karena mereka tidak peduli, unaware, akhirnya mereka menularkan ke orang lain sehingga menyebabkan kerusakan ya. Maksudnya em, ya menyebabkan penularan yang banyak ya. Nah, penyakit infeksi menular seksual itu kebanyakan disebabkan oleh bakteri, ada juga yang disebabkan oleh virus dan juga parasit. Chlamydia ini bakteri chlamydia, gonorea juga bakteri gonore, terus sifilis ini juga bakteri, herpes virus, trichomoniasis, eh apa ya, ini kayak protozoa parasit gitu. Nah, jadi karena dia disebabkan oleh beberapa kuman ya, beberapa jenis kuman, ada yang bakteri, ada yang virus, ada yang apa tadi protozoa atau parasit ya. Jadi obatnya disesuaikan dengan kuman penyebabnya. Kalau misalnya bakteri ya berarti pakai antibiotik. Kalau virus ya dia pakai antivirus seperti itu. Jadi disesuaikan dengan penyebabnya. Yang pertama yang paling sering adalah infeksi dari bakteri Chlamydia trachomatis. Eh, Chlamydia trachomatis. Nah,
Chlamydia trachomatis ini merupakan bakteri gram negatif. Nah, kalau gram negatif itu memang kayak sebagian besar tuh dia patogen ya. Jadi bakteri itu kan ada dua jenis ya, bakteri gram negatif dan bakteri gram positif berdasarkan pewarnaan gram ya. Kalau kalian baca tentang bakteri. Nah, kalau bakteri positif biasanya itu kan flora normal, tapi kalau yang Chlamydia trachomatis nih dia bakteri gram negatif. Jadi memang biasanya dia patogen gitu. Artinya patogen itu ya emang kuman yang biasanya menginfeksi. Dapat menimbulkan kerusakan organ reproduksi pada perempuan sehingga dapat menyebabkan infertilitas. Nah, ini salah satu contoh yang menyebabkan kerugian ya. Jadi mungkin tidak ada tanda atau gejala, tapi kalau kalau infeksinya dibiarkan, si chlamydia ini dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan pada organ reproduksi wanita sehingga dapat menyebabkan infertilitas. Pada ibu pada ibu hamil, pada ibu yang usianya produktif ya, dapat mengakibatkan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan, jadi di luar tempatnya ya. Nah, ini yang berbahaya biasanya kalau kehamilan ektopik, karena di situ jaringannya tidak kuat untuk menempel embrio atau janin, akhirnya akhirnya janinnya itu eh, runtuh ya, lepas, jadi menyebabkan pendarahan. Nah, itu yang berbahaya pada kehamilan ektopik ini. Wanita hamil yang terinfeksi Chlamydia trachomatis dapat menularkan pada bayinya saat persalinan. Nah, ini biasanya kalau ibu hamilnya sudah positif Chlamydia trachomatis, biasanya eh, melahirkannya diusahakan tidak tidak lewat lahiran normal atau lahiran pervaginal ya, tapi em, lahirannya melalui SC, operasi. Kemudian pada ibu hamil juga dapat menyebabkan persalinan prematur. Nah, prematur ini juga menyebabkan banyak kerugian baik pada ibu atau pada janinnya. Kalau pada janinnya, kehamilan prematur itu dapat menyebabkan kelahiran yang belum waktunya kan. Jadi banyak organ dari janin itu belum siap atau belum matang, belum optimal untuk menjalankan fungsinya. Kemudian dapat mengakibatkan infeksi mata dan pneumonia pada bayi yang baru lahir dari ibu yang positif Chlamydia trachomatis. Jadi ini ya sering jadi matanya kayak ada nanahnya gitu. Karena kan kalau kalau bayi lahir itu kan lewat jalan lahir. Nah, di situ jalan lahir itu kan, nah itu yang terinfeksi kan. Jadi, nah di situ biasanya rentan infeksi mata sama pneumonia neonatus. Nah, penularannya bisa melalui vaginal, anal, atau oral sex with eh, dengan seseorang yang juga terinfeksi chlamydia. Jadi berhubungan seksual melalui vaginal, anal, atau oral dengan seseorang yang sudah positif chlamydia. Pada ibu hamil dapat menularkan infeksinya selama persalinan atau ketika hamil. Nah, biasanya kalau ketika hamil tuh eh, masih aman ya kadang ya daripada ketika melahirkan. Kalau kalau hamil kan si bayinya itu ada plasenta ya. Jadi biasanya nggak semua kuman bisa menembus. Nah, ini contohnya infeksi pada mata di bayi yang baru lahir dari ibu yang eh, terinfeksi Chlamydia trachomatis. Nah, seperti ini ada nanahnya nih di matanya ini. Nah, ini Chlamydia trachomatis kalau pada perempuan dia juga dapat menyebabkan infertility. Nah, di sini karena kumannya dia jalan-jalan nih sampai eh, variumnya ya, ke sel telurnya dia terganggu di situ. Sehingga, nah ini dia nutupin tubanya ya, saluran saluran tuba falopi ya kan, sehingga menghambat terjadinya fertilisasi. Nah, seperti itu. Biasanya gejalanya ini pada perempuan ya, ada gambarnya kan. Ada gangguan mata, terus ada sinusitis atau faringitis, biasanya kayak radang tenggorokan, ada bronkitis atau pneumonia, terus limfogranuloma, ada inflamasi dari saluran serviks ya. Nah, di sini ada perbedaan pada laki-laki dan perempuan. Kalau pada laki-laki, inkubasinya hampir sama dengan perempuan, sama ya ini ya. Inkubasinya 7 sampai 35 hari, kemudian gejalanya muncul 7 sampai 21 hari.
Pada perempuan juga sama, gejalanya muncul 7 sampai 21 hari. Gejalanya apa aja? Em, ada banyak ya, ini gejalanya ya di sini ya. Gejalanya em, hampir 50% dari infeksi yang pada uretra dan rektal itu asimptomatik. Bisa juga terjadi dysuria itu kayak anyang-anyangan ya, ringan. Kemudian discharge pharyngeal, discharge, ada discharge, jadi kayak ada keputihan gitu lewat uretranya kalau pada laki-laki. Terus kalau infeksinya pada faring, biasanya asimptomatik sampai muncul radang tenggorokan ringan. Kemudian gejalanya, tandanya eh, ada lendir yang kental dan berbau dari uretra atau rektalnya. Kalau infeksinya pada rektal, ini biasanya menimbulkan nyeri, terus ada itu tadi cairan yang keluar dari rektalnya ya, kayak ya cairan kental putih gitu, dan juga bleeding. Komplikasinya dapat berupa epididymitis atau radang atau infeksi pada epididymisnya. Nah, kalau pada perempuan, nah itu seringnya gejalanya itu hmm, kalau infeksinya pada uretral ya sama ya kayak ada anyang-anyangan. Terus kalau infeksinya pada faring dan juga rektal hampir mirip kayak seperti laki-laki ada kayak radang tenggorokan. Kalau rektal misalnya ada keluar cairan putih gitu. Terus tandanya ada keputihan atau pendarahan pada uterinnya. Ada keputihan yang purulen atau kental melalui uretranya atau pada rektalnya. Nah, ini treatmentnya atau terapinya untuk chlamydia trachomatis. Ini dari jurnal tata laksana dari luar negeri ya. Kalau misalnya infeksinya uncomplicated uretral atau infeksi pada uretra, pada endoservikal atau pada rektal, tapi yang tidak ada komplikasi. Terapinya biasanya pakai doxycycline 100 mg secara oral sehari 2 kali selama 7 hari. Alternatifnya ada azitromisin 1 gram oral sekali sehari atau levofloxacin 500 mg sekali sehari selama 7 hari. Ini alternatifnya. Alternatif dipakai ketika yang direkomendasikan ini tidak tersedia atau dia alergi. Kalau misalnya ada infeksi urogenital selama kehamilan, jadi ibu hamil yang terinfeksi chlamydia trachomatis, yang direkomendasikan adalah azitromisin 1 gram oral, single dose ya. Kemudian kalau misalnya tidak bisa pakai azitromisin, tidak tersedia zitronya, pakai amoksisilin 500 mg sehari 3 kali selama 7 hari. Nah, ini pada bayi, konjungtivitis dari bayi baru lahir atau pneumoni pada neonatus, pada infan, pada bayi baru lahir ya. Terapinya adalah erythromycin base atau erythromycin etil suksinat 50 mg per kilogram berat badan per hari, oral sehari 4 kali, dibagi menjadi 4 kali. Jadi ini dosis totalnya itu 50 mg per kilogram berat badan per hari, dibagi menjadi 4 dosis selama 4 hari. Jadi rutenya oral ya. Atau kalau misalnya erythromycin tidak ada, bisa pakai azithromycin suspension, sirup azithromycin 20 mg per kilogram berat badan per hari, eh, sekali sehari selama 3 hari. Nah, kalau ini berdasarkan Permenkes tentang pedoman penggunaan antibiotik. Jadi ini nasional itu, Kementerian Kesehatan Nasional itu memiliki pedoman penggunaan antibiotik yang dipakai untuk terapi chlamydia trachomatis. Sama, tetap kan pilihan pertama adalah doxycycline 100 mg setiap 12 jam selama 7 hari. Tapi kalau ibu hamil tidak boleh dikasih doxycycline ya. Tadi bisa pakai azithromycin. Pilihan keduanya kalau misalnya nggak ada doxycycline, pakainya erythromycin oral 500 mg setiap 6 jam selama 7 hari. Kalau setiap 6 jam berarti 1 kali ya, selama 7 hari.
Berikutnya infeksi yang sering juga terjadi adalah eh, eh, infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae atau penyakitnya namanya nanti gonore atau kencing nanah nanti bahasa bahasa awamnya ya. Kemudian dia itu disebabkan oleh bakteri gram negatif yang namanya Neisseria gonorrhoeae. Ini merupakan penyakit menular seksual, bisa menginfeksi pria ataupun wanita, ditularkan melalui hubungan seks vaginal, anal atau oral. Kemudian pada ibu hamil dapat ditularkan kepada bayinya. Jadi ketika hamil juga bisa ditularkan kepada bayinya. Penularan dari ibu ke bayi saat persalinan sering menyerang mata bayi, sama tadi kayak chlamydia trachomatis ya. Kemudian kuman gonore ini dapat menginfeksi mukosa pada uretra, endoservix, anorektum, faring, dan konjungtiva. Jadi semua yang ada mukosanya, si bakteri Neisseria gonorrhoeae ini bisa menginfeksi. Nah ini em, presentasi dari infeksi gonore pada laki-laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki masa inkubasinya 1 sampai 14 hari sama seperti dengan perempuan. Gejala dapat muncul 2 sampai 8 hari pada laki-laki. Kalau perempuan biasanya munculnya pada 10 hari, sedikit lebih lama. Yang paling sering terinfeksi kalau pada laki-laki adalah pada uretranya atau saluran kencing. Bisa juga dia menginfeksi rektum. Gejalanya biasanya simptomatik. Kalau chlamydia trachomatis tadi kan biasanya asimptomatik ya, nggak ada gejala ya. Tapi kalau yang gonore ini biasanya simptomatis. Biasanya itu ada gejalanya. Em, kalau kalau infeksinya pada uretral, dia bikin anyang-anyangan ya di suria dan urinary frekuensi, jadi meningkatkan frekuensi urin. Kalau anorectal infection, infeksinya pada rektum, dia dapat menyebabkan eh severe rectal pain atau nyeri nyeri pada rektumnya, nyeri pada rektalnya eh sampai berat ya. Kalau pada faringnya, infeksinya pada faring biasanya asimptomatis hingga ke radang tenggorokan. Biasanya seperti itu. Tandanya ada cairan yang keluar dari uretral atau rektal yang kental dan berbau, bisa juga berdarah. Komplikasinya epididymitis, prostatitis, inguinal limfadenopati, dan struktur pada uretralnya. Kalau pada perempuan, biasanya paling sering infeksinya itu pada saluran endoservikal. Bisa juga pada uretra, pada rektum, pada orofaring, dan juga pada mata. Bisa asimptomatik pada perempuan atau memiliki gejala yang minimal. Kalau infeksinya pada endoservikal biasanya asimptomatik atau memiliki gejala tapi yang ringan. Kalau infeksinya pada uretral bisa bikin disuria, kemudian juga meningkatkan frekuensi kencingnya. Kalau infeksinya pada anorektal dan faring, biasanya gejalanya mirip dengan laki-laki. Jadi bisa tidak ada gejala sampai radang tenggorokan ringan. Tandanya ada cairan yang keluar dari vagina yang tidak normal atau ada pendarahan pada uterinnya. Nah, biasanya cairannya itu kental dan berbau, seperti itu. Ini gambarnya ya. Gejala yang muncul pada laki-laki, nah ini pada perempuan. Nah, ini kalau pada perempuan muncul kayak keputihan, kental atau berwarna. Terus kalau pada laki-laki sering kebelet pipis. Terus ada kayak itu tadi ya, cairan yang keluar tuh kental. Jadi kayak nanah yang keluar dari uretranya. Kalau pada laki-laki keluar cairan kental dari penisnya. Warnanya kuning, keputihan atau kehijauan. Kemudian ada perubahan pada testisnya
itu bisa terjadi kalau infeksi gonorenya tidak diobati. Ada sensasi terbakar ketika kencing, terus bisa muncul pendarahan pada rektalnya, pada rektumnya ya. Pada perempuan ya hampir mirip ya, ada keputihan yang kental dan berbau, nyeri ketika, ya, durinya. Hati-hati. Kemudian ada nyeri atau rasa panas ketika kencing, kemudian ada nyeri ketika berhubungan seksual ya. Kemudian ada rasa ingin kencing, kemudian ada pendarahan vagina yang tidak normal. Terapinya berdasarkan eh, jenis gonorenya. Ada uncomplicated infection. Kalau uncomplicated infection pada serviks, uretra, dan rektum, terapinya adalah ceftriaxone. Kalau infeksinya pada faring, ya juga ceftriaxone. Jadi ceftriaxone ini menjadi pilihan utama kalau untuk gonorea. Ini berdasarkan literatur guideline dari luar negeri ya. Pada ibu hamil yang terinfeksi gonore, ceftriaxone juga 500 mg 1 kali sehari, konjungtivitis pada bayi, ceftriaxone 1 gram IM single dose. Kemudian kalau ada disseminated gonococcal infection, ceftriaxone 1 gram IM atau IV 1 kali sehari. Kalau misalnya ada uncomplicated gonococcal vulvovaginitis, cervicitis, uretritis, faringitis pada anak-anak, bayi atau anak-anak kurang dari 45 kilo, ceftriaxone 25-50 mg per kilogram berat badan melalui IV atau IM single dose. Kalau pada anak-anak lebih dari 45 kilo, terapinya sama kayak pada dewasa ya, ceftriaxone 500 mg IM single dose. Ocular prophylaxis pada neonatus, ini pencegahan pada bayi yang baru lahir dari ibu yang positif gonore. Dikasihnya salep eritromisin, salep mata eritromisin. Kemudian kalau sudah terjadi optalmia pada neonatus dan infant, terapinya ceftriaxone 25-50 mg per kilogram berat badan. Nah, kalau berdasarkan dari PPAB atau Panduan Penggunaan Antibiotik dari Kemenkes tahun 2021, infeksi genital gonorea tanpa komplikasi, pilihan terapinya adalah cefixim oral 400 mg dosis tunggal, kombinasi dengan doxycycline oral 100 mg setiap 12 jam selama 7 hari. Eh, jadi dosisnya besar sekali ya. Cefixim 1 tablet itu kan, Cefixim 1 kapsul itu kan 100 mg. Nah, dianya pakai 400 mg tapi 1 kali sehari. Dikombinasi dengan doxycycline oral 100 mg setiap 12 jam selama 7 hari. Kombinasi terapi. Kemudian pilihan kedua ada ceftriaxone 250 mg dosis tunggal. Kombinasi dengan doxycycline oral 100 mg setiap 12 jam selama 7 hari ya. Ini juga selama 7 hari. Pilihan ketiga, cefixim oral 400 mg, ceftriaxone IM 250 mg tunggal, kombinasi dengan azitromisin. Jadi bisa pakai cefixim plus azitro, bisa pakai ceftriaxone plus azitro. Infeksi genital gonore dengan komplikasi, pilihan pertamanya ada cefixim oral 400 mg selama 5 hari, kombinasi dengan doxycycline oral 100 mg setiap 12 jam. Pilihan keduanya ada ceftriaxone IM 250 mg selama 3 hari. Berikutnya ada sifilis. Ini juga bakteri. Nih. Dia bakterinya berbentuk spiral. Dia merupakan penyebab dari penyakit menular seksual dan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, merusak organ tubuh bila tidak diobati. Jadi, kalau misalnya gejalanya ringan, tidak aware kitanya kepada pasien tersebut, dia dapat menyebabkan kerusakan organ. Sifilis ditularkan melalui kontak fisik luka pada penderita yang sudah positif sifilis saat berhubungan seks, baik melalui vaginal, anal, ataupun oral. Wanita hamil yang terinfeksi sifilis
dapat menularkan pada janin. Nah, ini ibu hamil juga bisa menularkan pada janin. Nah, ini ada beberapa fase atau tahapan dari sifilis. Ada sifilis primer, sifilis sekunder, terus dia fase laten, dan juga ada sifilis tersier jika dia tidak diobati ya. Sifilis primer ini biasanya muncul luka pada daerah infeksi, biasanya di sekitar alat kelamin, dubur, atau mulut. Luka berbentuk bulat, tidak nyeri, dan dia bentuknya agak keras. Ini biasanya ada 3-6 minggu. Sifilis sekunder, jadi ini kayak awal mulai infeksi ya. Kemudian ada sifilis sekunder, ini biasanya bikin ruam kulit, pembengkakan nodus limfe, ada demam, ada sakit tenggorokan, ada kerontokan rambut, penurunan berat badan, kelelahan, dan nyeri sendi. Jadi khas infeksi ya. Terus ada fase laten, tidak ada ciri atau gejala yang muncul karena ini fase kayak window period gitu ya. Kemudian ada sifilis tersier, dapat muncul 10-30 tahun setelah infeksi awal. Biasanya muncul masalah kesehatan yang cukup berat karena ada kerusakan organ otak atau jantung. Nah, ini dapat menyebabkan kematian. Terapinya eh, stadium 1, benzatin benzil penisilin IM, dosisnya 2,4 juta unit dosis tunggal 1 kali sehari ya. Kalau nggak ada benzatil benzil penisilin, pakainya prokain benzil penisilin. Dosisnya 600 IU setiap 24 jam selama 10 hari. Selama 10 hari 1 kali sehari ya. Stadium 2, pakainya benzatin benzil penisilin IM 2,4 juta unit dosis tunggal minggu ke-1 dan kedua. Atau prokain benzil penisilin 1,2 juta unit setiap 24 jam selama 10 hari. Stadium laten, ada laten dini, terapinya sama dengan stadium 1 dan stadium 2. Laten lanjut, terapinya benzatil penisilin G, IM, 2,4 juta unit dosis tunggal setiap minggu selama 3 minggu. Stadium 3 ada benzatil benzil penisilin melalui IM, 2,4 juta unit dosis tunggal setiap minggu selama 3 minggu. Jadi sekali seminggu selama 3 minggu. Pilihan duanya, stadium 1 dan 2 dan laten dini dikasihnya terapi doksisiklin oral 100 mg setiap 12 jam selama 30 hari. Jadi kalau misalnya penisilin-penisilin yang lain ini nggak tersedia di fasilitas kesehatan tersebut, bisa pakai doksisiklin oral 100 mg setiap 12 jam sehari. Ini juga apa cara minumnya juga lebih mudah ya karena oral ya. Kalau kalau injeksi ini kan harus oleh perawat gitu kah minimal gitu kan minimal ya. Atau erythromycin oral 500 mg setiap 6 jam selama 30 hari. Ini cukup lama ya, dan ini perlu dipertimbangkan kalau erythromycin itu biasanya efek sampingnya ada kayak mual muntah, em, nyeri lambung seperti itu. Berikutnya ada stadium 3 yang disertai neurosifilis. Biasanya yang di, yang menjadi pilihan utama adalah aqueous crystalline penicillin G diberikan secara IV 18-24 juta unit setiap hari, diberikan tiap 4 jam selama 10-14 hari. Jadi 18-24 juta unit ini dibagi menjadi 24 dibagi 4 setiap setiap 6 kali sehari ya. Kan setiap 4 jam. Ya ini menjadi yang pilihan utama ya. Berikutnya ada sifilis kongenital ini pada bayi ya, bayi yang baru lahir dari ibu yang positif terinfeksi sifilis. Pilihan utamanya adalah aqueous crystalline penicillin G 50.000 unit per kilogram per dosis setiap 12 jam selama 7 hari. Kemudian dilanjut tiap 8 jam selama 10 hari. Dosisnya tetap. Atau kalau aqueous crystalline penicillin G nggak ada, terapinya adalah pakai prokain benzil penicillin IM 50.000 unit per kilogram berat badan per hari selama 10 hari. Berikutnya ada trichomoniasis, penyebabnya adalah parasit. Parasit protozoa ya, Trichomonas vaginalis namanya. Nah, ini gambarnya ya. Dia punya flagella kan kalau protozoa itu dia punya kaki kayak gitu.
Trichomoniasis merupakan penyakit menular seksual yang dapat menginfeksi pada wanita dan pria, namun biasanya sering terjadi pada wanita dan terjadi pada wanita yang berusia lebih tua daripada lebih muda. Jadi eh, epidemiologinya dia pada perempuan yang lebih tua yang banyak terinfeksi. Bagian tubuh yang rentan terinfeksi yaitu kalau pada perempuan pada vulva, serviks, atau uretra. Kalau pada pria pada bagian penis dan uretranya. Nah, ini trichomoniasis biasanya 70% dari pasien yang terinfeksi trichomoniasis tidak bergejala. Gejala dapat muncul setelah 5-8 hari sejak terinfeksi Trichomonas vaginalis ya. Ini kalaupun muncul gejala itu biasanya muncul 5-8 hari. Berikutnya, wanita biasanya muncul sensasi gatal, terbakar, dan nyeri kemerahan di area sekitar kewanitaan. Pada eh, ada rasa tidak nyaman ketika berkemih, kemudian ada kayak keputihan, bisa berwarna bening, putih kekuningan atau kehijauan, dan berbau busuk. Jadi intinya itu ya, kalau keputihan yang tidak normal itu biasanya seperti itu. Warnanya tidak normal dan berbau busuk. Kalau pada laki-laki muncul iritasi dan rasa gatal pada bagian dalam penis, kemudian ada muncul sensasi terbakar setelah berkemih atau setelah ejakulasi. Dan ada keluar lendir ya, jadi kayak ada cairan yang keluar dari penisnya. Oke, terapinya saya ambil dari PPAP, Panduan Penggunaan Antibiotik dari Kemenkes. Eh, terapinya adalah antibiotik metronidazole oral, dosisnya 2 gram per dosis tunggal ya. Atau metronidazole oral 500 mg setiap 8 jam selama 7 hari. Nah, ini yang karena virus ya, penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus. Dan ini juga satu-satunya yang bisa menyebabkan kanker serviks ya. Jadi biasanya kalau kanker itu kan kita nggak tahu penyebabnya apa, tapi kalau kanker serviks ini kita bisa tahu penyebabnya, yaitu ini virus herpes, herpes simplex virus, atau nanti menyebabkan yang namanya genital herpes simplex. Penyebabnya bisa HSV1 dan HSV2. Merupakan penyakit menular seksual ditularkan melalui oral seks dari mulut ke organ kelamin, atau dari vaginal seks atau dari anal seks. Infeksi dapat ditularkan melalui kontak dengan virus pada jejas herpes. Jadi pada lentingan herpesnya. Biasanya kalau kita tahu ada yang sakit herpes itu kan ada kayak eh, bentol-bentol isinya cairan ya. Itu namanya jejas herpes. Melalui air liur, melalui sekresi genital, melalui kulit area mulut dan genital penderita herpes. Herpes pada ibu hamil dapat ditularkan pada janin saat persalinan, kemudian dapat mengakibatkan keguguran, juga dapat mengakibatkan persalinan prematur. Nah, ini yang dihindari ya, persalinan prematur, karena dapat menyebabkan banyak kerugian. Nah, ini contohnya, contoh gambarnya ya. Eh, biasanya kalau genital herpes simplex itu kan tadi tidak menunjukkan gejala ya. Terus juga bisa muncul kayak lentingan seperti ini, atau jejas yang kayak melepuh di area sekitar mulut, vagina, atau anus. Ini pada mulut. Ini jejas melepuh bisa menimbulkan rasa nyeri dan bisa eh, dirasakan kurang lebih 1 minggu. Biasanya kalau awal muncul ini ada muncul gejala flu ya, seperti demam, sakit badan, dan pembengkakan kelenjar khas infeksi virus. Nah, terapinya dari genital herpes simplex adalah antivirus ya tentunya ya. Ada acyclovir ya menjadi pilihan utama, karena kalau kayak valacyclovir, famciclovir ini masih susah ditemui kalau di kita. Ada first clinical episode dari genital herpes. Terapinya ada acyclovir 400 mg oral 3 kali sehari selama 7-10 hari. Terus untuk penekanan dari um, herpes genital yang recurrent, acyclovir 400 mg oral sehari 2 kali, itu kayak mencegah gitu ya. Terus kalau genital herpes yang muncul lagi atau episodic therapy for recurrent genital herpes, acyclovir 800 mg oral 2 kali sehari selama 5 hari. Jadi dosisnya semakin besar tapi frekuensinya diturunin.
daily suppressive therapy untuk orang yang ada HIV infection, yang dia juga positif HIV ya. Acyclovir 400 sampai 800 mg oral 2 sampai 3 kali sehari. Episodik terapi untuk orang yang terinfeksi HIV, acyclovir 400 mg oral 3 kali sehari, 5 sampai 10 hari. Kalau pada ibu hamil, acyclovir 400 mg oral 3 kali sehari. Dosisnya semakin turun. Nah, ini untuk yang herpes. Kalau genital herpes ini kan seringnya kelihatan ya gejalanya ya, karena dia ada kayak lentingan yang khas. Jadi kayak apa lepuhan gitu kan ya. Kayak ya itu tadi ya kayak benjol-benjol kecil-kecil kayak ada isi airnya itu. Jadi sangat mudah sekali untuk menandai, sangat mudah sekali untuk tahu ya kayak kalau kalau ini terinfeksi genital herpes simplex. Maka dari itu untuk pemberian terapinya juga mudah karena mudah dideteksi dan segera diterapi sehingga tidak sampai terjadi komplikasi kanker serviks seperti itu. Nah, berikutnya ada HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, ini juga menyebabkan kanker serviks ya. Ini merupakan penyebab dari kanker serviks yang utama ya, namanya HPV. Human Papilloma Virus ini yang paling sering menyebabkan kanker serviks. Virus yang sering menyebabkan kanker serviks. Ini merupakan penyakit penular seksual, ditularkan melalui hubungan seks, melalui vaginal, anal, dan oral. Ini juga menyebabkan kutil. Nah, kutil seperti ini. Jadi kayak daging tumbuh ya. Bisa pada penis atau pada vagina ya. Genital warts. Warts itu kutil. Dia menyebabkan kanker serviks, em, kutil pada vulva, vagina, penis, anus, tenggorokan, lidah, dan tonsil. Dia juga menyebabkan kutil pada area genital. Nah, kalau pada kanker serviks ini biasanya tandanya lendir vagina yang tidak normal, ada pendarahan. Nah, ini yang paling sangat mudah untuk dideteksi ya, sangat mudah ditandai. Eh, karena kalau kanker yang ganas ya, tumor yang ganas itu dia itu kan pertumbuhan pertumbuhan sel yang cepat ya. Nah, itu biasanya memang jaringannya tuh mudah berdarah. Nah, jadi kalau kanker serviks ini tandanya biasanya yang sering muncul adalah pendarahan di luar periode haid, terutama setelah berhubungan. Kemudian ada nyeri saat bersenggama, sama nyeri pada panggul. Treatmentnya, em, kalau misalnya kutilnya di daerah eksternal, di luar ya, bisa dikasih krim yang mengandung imiquimod. Tapi ini jarang ya. Kalau misalnya kalau misalnya nggak ada salep dan pasiennya mau, ini bisa dilakukan tindakan yang namanya krioterapi dengan nitrogen cair. Kemudian atau bisa dilakukan eh, surgical, operasi ya, operasi penghilangan dari kutilnya. Bisa pakai gunting, bisa pakai pisau, bisa pakai laser, nah, dan lain sebagainya. Atau bisa juga pakai cairan yang mengandung trichloroacetic acid, jadi asam trichloroacetat ya, atau bichloroacetic acid. Kalau wardnya itu di dalam uretra, ini bisa dilakukan krioterapi dengan nitrogen liquid atau dilakukan surgical, jadi nggak bisa pakai krim-kriman atau gel lagi atau salep. Kalau pada vagina, kutilnya, pada serviks, dan di dalam anus, bisa dilakukan krioterapi dengan nitrogen liquid, bisa dilakukan penghilangan melalui surgical, pembedahan tadi ya, bisa dipotong pakai gunting, pakai pisau, dikuret pakai laser, atau alat-alat alat-alat bedah yang lain. Bisa dilakukan, bisa dihilangkan juga dengan cairan asam trichloroacetat atau asam bichlorotic asetat. Nah, oke, udah selesai untuk materi kuliahnya hari ini tentang penyakit menular seksual. Ada yang ditanyakan? Oke. Eh, apa itu? Nanti saya ujiannya join sama Bu Ade ya. Nanti soal saya pilihan ganda, kalau dari saya nggak ada ini deh,
nggak ada remedi. Nanti terserah Bu Ade mau ngadakan remedi atau nggak. Tapi kalau saya nggak ada remedi. Nah, karena nggak ada remedi, jadi kalian harus belajar betul-betul. Dan soal ujian saya pasti semuanya ada di slide. Nggak, di slide dan di penjelasan saya. Baik, yang ditanyakan boleh tentang BPH, boleh tentang apa itu HIV/AIDS, boleh juga tentang ini apa penyakit menular seksual. Mbak Ade, saya udah share semua materi kuliahnya tuh belum ya? Yang HIV sama BPH kemarin. Sudah, Ibu. Mbak Ade. Halo Mbak Ade. Ada Mbak Ade di sini? Materi sudah saya share semua belum, Mbak Ade? Sudah, Ibu. Hmm, Bu, sudah. Speakernya Ade rusak. oh speakernya Ade rusak. Oke, sudah ya. Tinggal yang infeksi penyakit menular seksual ini ya. Baik, ada yang ditanyakan? Belum ada ya, gampang ya insya Allah. Pokoknya obatnya kalau bakteri kayak chlamydia, gonorrhea, sipilis ya antibiotik. Kalau misalnya virus ya antivirus. Kalau misalnya kutil ya dilakukan pengambilan kutilnya. Jadi disesuaikan dengan kuman penyebabnya. Panduannya yang kita pakai adalah Kemenkes, panduan penggunaan antibiotik Kemenkes itu yang utama yang kita pakai. Kalau untuk literatur dari luar negeri, tata laksananya antibiotiknya untuk apa ya, nice to know aja. Karena kalau kita di Indonesia pakainya Kemenkes, panduan penggunaan antibiotik dari Kemenkes. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya boleh akhiri kuliahnya hari ini. Hehehe, kok diam semua ya? Oke, baik, baik. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, kuliah saya akhiri sampai di sini ya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kita ketemu lagi di kuliah-kuliah yang lain ya. Tidak di Farter 2 lagi ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.